Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market bisa dibilang masuknya ke sideways. Walaupun technically speaking ada peningkatan sebesar 0,38%. Sekarang total crypto market cap adalah 2,57 triliun US dollars. Dan overall bisa dibilang ya harga di situ-situ saja kecuali beberapa ya, Ethereum, Binance, dan beberapa koin lain. Tapi ya otomatis kita masih harus menunggu induknya nih. Karena ada kemungkinan seperti yang sudah ikut DCWT gue sebelum-sebelumnya, ada kemungkinan Bitcoin ini bisa sampai ke 50.000 US dollars gitu ya. Dan otomatis kalau sampai ke 50.000 US dollars, alts pun akan cenderung bleeds, ya juga akan cenderung turun gitu. Nah, mungkin sekarang ada yang bertanya, "Bro, gimana nih, Bro? Pengen profit tapi waktu lagi masa-masa market nggak stabil seperti ini gitu." Nah, jadi nanti sore kita akan ada peluang itu, di mana kita sekarang sudah ada kerjasama dengan Huobi ya, dan mereka memiliki program Prime List. Ya. Prime List itu seperti apa? Prime List itu cara kerjanya cukup mirip seperti Launchpad di Binance dan di exchanger-exchanger lain. Tetapi yang unik dari si Prime List ini adalah mereka bukan hanya sekedar ada commit aset gitu ya, dimana lo harus komit kalau di Binance pakai BNB, kalau di Huobi pakai Huobi token. Tapi di sini ada juga undian, dimana buat lo yang menaruh 50 USDT di spot wallet lo, itu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan undian dari koin yang akan di prime listkan pada tanggal 25 November alias besok ya, walaupun besok baru mulai menghitungnya ya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa nanti di sore kita tunggu video mengenai prime list Huobi ya. Oke, berita yang pertama, berita mengenai Cardano. Cardano ini sepertinya sudah jatuh tertimpa tangga ya, di mana secara technical analysis dia belum terlalu bagus ya, sedang terus tertekan, tetapi ditambah lagi dengan berita bahwa Cardano akan di-delist oleh eToro pada tahun 2022 ya. Dan alasannya pun sedikit nggak nyambung ya, karena kenapa? Takut regulatory concerns ya, which is strange karena Cardano tidak biasanya dikaitkan dengan permasalahan regulatory. Bahkan Cardano adalah salah satu project yang paling lumayan compliance dibandingkan dengan project-project lain terhadap regulasi. Gitu ya. Kita akan masuk ke beritanya ya. Dimana di sini ditulis Cardano ini di-announce akan di-delist atau dikeluarkan pairnya gitu dari eToro. Dan juga bukan cuma Cardano, ternyata Tron juga, TRX ya, untuk United States customer by the end of the year. Jadi setelah tanggal 31 Desember, bagi kalian yang trading di eToro, walaupun kayaknya nggak banyak ya di Indonesia, tapi pasti ada lah 1-2 ya, kalian tidak akan bisa trading lagi Cardano dan juga Tron ya. Dan juga kita bisa lihat ini seperti yang gue bilang ya, ini movement ini membuat orang banyak yang kaget. Karena kenapa? Cardano itu biasanya tidak pernah dipermasalahkan secara regulasi. Karena bahkan dia itu salah satu cryptocurrency yang bahkan sedikit dikritik juga terlalu apa ya? Ya nggak terlalu juga, tapi dia compliance dengan FATF ya. Dimana ya kalau kalian mau research lagi tentang FATF, intinya adalah dia ingin meregulasi eh, ya pemindahan uang lah spesifiknya ya. Dan Cardano salah satu yang comply with them gitu ya. Jadi gue sebenarnya bingung, ini urusan regulatory apa gitu. Dan Tron pun setahu gue nggak ada permasalahan dengan regulasi ya. Jadi it's kind of strange. Berbeda contohnya seperti Ripple, di mana Ripple sudah jelas dia ada kasus ya dengan SEC dan masih belum selesai sampai sekarang. Juga Monero, di mana ya Monero juga menjadi permasalahan karena dia adalah privacy coin, ya, di mana lo tidak bisa men-trace Monero ini kemana saja. Itu make sense lah, punya permasalahan regulasi. Tapi Cardano, gue jujurnya bingung masalah regulasi apa. Jadi, tapi baik lagi intinya ya dengan berita itu Cardano tambah lagi secara posisi semakin turun itu secara TA-nya ya. Jadi buat Cardano sekalian kita masuk ke teknik analisisnya, sepertinya ya ada kemungkinan dia akan mengunjungi daerah sini 1,50 dolar gitu ya, karena kalau kita lihat secara TA nggak bagus, secara berita juga ya itu sudah seperti jatuh tertimbang tangga gitu ya. Nah, jadi overall persiapkan mental kalian, mungkin saja Cardano bisa sampai ke 1,50 dolar gitu ya. Tapi baik lagi overall, andaikan lo memiliki tujuan untuk hold ADA for the long term gitu ya, I think it's okay ya. Dan kalau kita mau ngomong secara apa ya, secara datanya gitu ya, orang mungkin bilang wah Cardano gila setahun ini sideways banget ya. Well ya benar benar, setahun ini bisa dibilang cukup sideways ya. Bisa dibilang kita lihat ya selama setahun ini Cardano
di daerah sini-sini saja, ya, di daerah sini-sini saja. Ya. Kurang lebih 300 hariannya di sini-sini saja. Nggak ekstrim, gua naik sampai 100, ya 100 naik sih, nggak sampai 300-400%, gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang unik adalah kita lihat kasusnya Ethereum di 2016. Ya. Mari kita buka chartnya di sini. Dia juga pernah melakukan movement yang cukup sama, yang cukup boring gitu ya, selama setahun. Bahkan in theory buat sekarang lebih panjang dibandingkan dengan Cardano. Ya. Lihat di sini, movement dia kurang lebih di sini lah ya, sampai ke sini di tempat yang sama itu sekitar, mungkin dari sini 357 hari. Tapi lihat apa yang terjadi sesudahnya. Boom, naik ke atas. Kenapa? Karena seperti ini, saat satu aset naik dengan luar biasa besar. Dan buat kalian yang nggak tahu, Cardano itu dalam setahun ini naik sudah ya besar sekali gitu ya. Apalagi kalau mau kita ngomong dari bull run 2020 gitu ya, itu naik sudah ribuan persen. Itu sudah berapa X. Jadi seringkali kalau satu aset yang naik dengan sangat cepat, itu dia butuh masa-masa konsolidasi yang panjang. Dan panjang itu nggak ngomong 1-2 bulan, tapi bisa 1 tahun lebih gitu. Jadi ya bersabarlah kalian ya. Jadi ya itu dia mungkin salah satu quote yang ingin gue omong adalah investasi itu adalah satu instrumen untuk memindahkan uang dari orang-orang yang gak sabar ke orang yang sabar gitu ya. Jadi balik lagi, tapi ingat semua lu yang tahu ya, makanya gue selalu saranin untuk lu jangan pakai uang panas, karena kalau pakai uang panas lu nyangkut gini makin pakai emosi ya, bukan pakai otak gitu ya. Jadi intinya kalau Cardano ya kalian siap-siap saja. Mungkin di 2022 mungkin baru akan ada movement yang not bad untuk Cardano ya. Jadi buckle up dan siap-siap kalau sampai jatuh di harga sekitar 1,50 senan ya. Kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan overall for the long term I'm quite bullish on Cardano. Karena baik lagi untuk sekarang belum ada project yang benar-benar menggunakan peer review untuk smart contracts mereka. Dan bukan cuma smart contracts, tetapi untuk seluruh project mereka menggunakan menggunakan peer review. Ya, jadi ya ini one of the reason why I bet di Cardano. Itu karena ya dia the only one yang menggunakan itu, dimana yang lain cenderung trial and error. Kalau ada masalah baru dibenerin. Kalau Cardano dia mau bangun fondasi dulu, makanya cenderung lebih lamban apa-apanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, karena tadi terlalu asik ngebahas mengenai eToro yang melist Cardano, gue malah lupa ngebahas mengenai Bitstamp. Bitstamp malah melisting Cardano kurang lebih beberapa hari lalu ya. Dimana kalau kita lihat ini tuh dia akan melisting 3 pair ya, yaitu ada BTC, ada Euro, dan ada USD ya. Dan kalau kita ngomong sebenarnya Bitstamp adalah satu exchange yang jauh lebih besar secara volume dibandingkan eToro ya. Volume 24 jam itu sekitar 477 juta US dollars. Sementara eToro hanya sekitar 46 juta saja. Berarti kasarnya kalau kita hitung hanya sekitar berapa? 10%-nya saja. Gitu ya. Jadi ya sebenarnya ada berita yang lebih bagus sih untuk Cardano gitu. Walaupun ini sudah beberapa hari lalu ya. Jadi ya kalau kita lihat berita ini tidak membuat Cardano naik gitu ya. Tapi berita eToro ini membuat Cardano cenderung sedikit turun. Gitu ya. Kenapa? Ya baik lagi market tidak selalu rasional gitu ya. Dan mereka biasanya nggak mencari tahu volume mana yang lebih besar. Jadi banyak mungkin ada selling pressure dari berita buruk ini juga gitu. Tapi overall harusnya ketutup secara istilah matematikanya gitu ya, karena volume di Bitstamp jauh lebih besar dibandingkan dengan di eToro ya. Jadi kurang lebih seperti itu tambahan berita mengenai Cardano yang di list di eToro tapi listing di Bitstamp ya. Dan selanjutnya US Justice Department, gua nggak tahu ini versi Indonesianya apa ya, pokoknya dia punya satu department yang disebut Justice Department di Amerika Serikat ya. Dan mereka ini akan menjual 56 juta US dollars worth of crypto. Jadi cryptocurrency yang bernilai sekitar 56 juta US dollars. Mereka nggak sebut apa aja, tapi yang pasti sepertinya ada Bitcoin juga ya. Untuk mengkompensasi korban dari BitConnect. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu BitConnect, BitConnect adalah Ponzi scheme di kripto terbesar yang kita tahu sampai sekarang ya. Itu kalau nggak salah kerugiannya sampai 2 miliar US dollars. Dan yang gilanya lagi, BitConnect ini adalah cryptocurrency yang sempat masuk ke ranking 20 di CoinMarketCap ya. Sempat masuk ke ranking 20.
Jadi jangan kalian berpikir kalau sudah masuk top 20, top 10 itu pasti aman. No, ini dia bukti yang paling nyatanya BitConnect. Ya, dia sudah sampai masuk top 20 tapi ternyata scam. Ya. Jadi intinya yang harus kalian lakukan adalah do your homework. Kalian harus pelajari benar fundamentalnya seperti apa. Kalau ada yang aneh, lu harus dig deep. Lu harus gali lebih dalam lagi. Dan akhirnya kalau ketemu ini sketchy ya jangan invest. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Menurut dari Justice Department, likuidasi ini adalah recovery cryptocurrency fraud terbesar sepanjang masa di sejarah Amerika Serikat. Gitu ya. Jadi ya seperti yang gue bilang, memang terbesar. Ini scam kripto terbesar sepanjang masa, 2 miliar US dollars ya, si kerugiannya. Dan kalau kita lihat di sini, sekarang mereka itu sudah menyita aset kripto sebesar 56 juta US dollars dan rencananya akan dibagikan bagi orang-orang yang dirugikan atau korban dari si BitConnect ini. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah seperti yang kita obrolin mengenai Mt. Gox. Ya tentunya penjualan langsung gitu ya, kalau dibuang langsung ke market itu harga pasti akan ngaruh. Nah, untuk sekarang belum ada kejelasan apakah US government akan menjualnya secara pelan-pelan gitu ya, dengan vesting schedule gitu ya, atau dibuang langsung ke market. Kalau dibuang langsung ke market tentunya bisa ngefek ke harga kripto seperti BTC, ETH dan lain-lain. Gitu ya. Dan kalau gue lihat nih sebenarnya sedikit konyol ya, kayaknya kok bisa pas banget setelah market lagi merah seperti ini, malah ditambah beban ini 56 juta US dollars akan dicairkan. Gitu ya, nggak tahu apakah ini manipulasi dari dari Amerika Serikat atau seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi intinya adalah kita harus tahu resiko ini. Gitu, ada kemungkinan kalau seandainya Amerika Serikat atau si US Justice Department ini memutuskan untuk langsung ngebuang sekaligus, akan ada efek ke harga ya. Oke, dan sekarang kita akan lihat Bitcoin secara makro, di mana kita bisa lihat sekarang Bitcoin semakin mendekati ke support band ya, lebih tepatnya ke exponential moving average 21 dari support band, yaitu di 52.673 dolar ya. Dan kalau menurut gua dari seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, bagi kalian yang belum nonton DCWT gua ya, saat dia tembus MA8 di weekly, itu dia akan memiliki satu statistik yang biasanya akan membuat harga itu meretest lagi bull market support band. Makanya gue bilang kemarin buckle up, ada kemungkinan bisa sampai ke 50.000 paling rendahnya. Kenapa bisa 50.000? Karena kalau kita lihat bull market support band ini adalah kombinasi dari dua moving average. Yang satu eksponensial, yang satu simple. Yang eksponensial itu di 21, yang simple itu di 20. Dan kalau kita lihat di 20-nya, yang simple, itu paling rendahnya itu ada di 50.000 lebih 744 dolar gitu. Jadi ada kemungkinan kita akan mampir ke daerah situ. Atau ya lebih bagusnya kalau bisa cuma nge-week aja sampai ke 52.673 gitu. That's the best case-nya. Ya. Dan satu lagi hal yang mungkin yang sedikit unik ya. Ada kemungkinan dan ada beberapa teori yang sedang bukan digodek ya, sedang lagi berkeliaran di crypto Twitter, di mana banyak orang yang melihat bahwa first leg dari bull cycle kita pada ya kali ini lah ya, bull cycle kita pada hari ini, itu dia mengemulate 2013. Dimana kalau kita di 2013 ini, dia naik dengan sangat eksponensial dan cepat. Jebret, naik terus ya. Naik dan akhirnya boom, turun. Tetapi second leg kita, jadi gini ya, ini first leg, ini second leg kita, itu lebih mengemulate 2017. Di mana mereka ini ada retest sistematis terhadap bull market support band. Gitu ya. Jadi dia naik, turun dulu. Dia sungkem dulu ke bull market support band. Naik, sungkem. Naik, sungkem. Naik, sungkem. Nah, good news-nya apa kalau movementnya seperti itu? Kalau movementnya seperti itu, kenaikan harganya lebih sustainable. Gitu. Jadi in theory, bull market kayak ini akan lebih panjang daripada sebelum-sebelumnya. Itu dibandingkan dengan dia langsung naik dengan parabolik dan basically tidak, dalam tanda kutip ya, tidak menghargai support, jadinya nembus ke bawah. Dan ya bear marketnya bisa lebih cepat. Gitu ya. Nah, jadi overall seperti itu. Dan andaikan kalau ini mengemulate 2017, berarti ya normal kalau dia akan ke bull market support band. Gitu. Jadi ya ke angka sini sebenarnya kita jangan terlalu panik.
gitu ya. Karena di prior price action di 2017, movement seperti ini terjadi dan berkali-kali di sini ya. Mungkin kalau orang yang nggak ngelihat chart akan mual lihatnya, aduh gila ini naik turun. Karena kalau kita lihat ya, ini naik sampai ke titik sini, koreksi itu 40%-an. Terus dia naik lagi ke sini, waktu dia koreksi ke sini itu sampai 40%-an. Jadi dia sering koreksi sampai 40%-an. Jadi ya persiapkan mental gitu. Tapi overall justru gue lebih senang kalau struktur marketnya seperti ini dibandingkan dengan kalau seperti ini gitu ya. Ini mungkin asik untuk orang-orang yang suka FOMO. Dia asal masuk masih profit. Tapi kalau kayak gini, ini akan menyenangkan bagi kalian yang mengerti teknik analisis. Kalian akan beli di support-support yang kuat gitu ya. Jadi yang penting tenang, jangan panik gitu ya. Dan kita lihat apakah Bitcoin akan mantul di support band ya. Apakah dia akan melakukan movement yang sama seperti di 2017. Oke, dan selanjutnya kita akan lihat secara lebih zoomed in-nya atau lebih ke mikronya ya. Dimana kita bisa lihat sekarang harga Bitcoin sedang bermain-main di atas 55.000 US dollars. Sepertinya menemukan support di daerah sini ya. Dimana ini adalah previous resistance di daerah sini. Nah, mungkin nggak bro cuma mantul di 55.000 aja nggak sampai ke 52 bahkan sampai ke 55. Mungkin saja gitu ya. Mungkin saja terpantul di sini dan lanjut ke atas. Karena seperti yang gue sudah bilang di DCWT gue sebelum-sebelumnya, ini nggak mutlak. Ya. Tidak ada yang mutlak lah dalam trading. Tapi secara statistik, ada beberapa kali saat dia tembus ke sini dan dia nggak retest. Contohnya di sini ya, gue sebenarnya cuma nemu satu sih, tapi ya still. Ya ada. Dia tembus, tapi nggak retest. Langsung lanjut lagi ke atas. Tapi hanya satu dari sekian banyak. Jadi, kalau ngomongin secara probabilitas, ada kemungkinan Bitcoin nggak nyentuh sini. Dan mantul di 55.000. Tapi cenderung kecil kemungkinannya. Ya, tapi baik lagi kita nggak pernah tahu kapan waktunya exceptions terjadi. Itu makanya gue bilang cara terbaik kita untuk invest adalah dengan kita averaging. Jangan all in dan apalagi kalau lagi dalam masa-masa gini jangan dulu sentuh futures lah. Kalau menurut gue ya, karena trennya belum terlihat jelas gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Jadi kalau lo mau beli di 55.000 boleh saja. Tapi keep in mind bahwa rata-rata saat dia tembus ke sini minimal dia akan retest ke bull support band ya, bull market support band. Jadi kalau kalian lebih konservatif bisa aja pasang di antara dua sini, antara 50.744 ke 52.674 atau kalian bisa juga pasang di 55.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara mikro maupun secara makronya ya. Oke, dan sekarang selanjutnya kita lihat Solana, di mana kemarin lusa ke-reject oleh EMA20, tetapi kemarin dia sepertinya kembali lagi menemukan momentum untuk ke atas, tapi pada hari ini dia kembali lagi turun. Jadi ada kegalauan dalam market Solana ya. Tentu saja galau, karena BTC-nya pun galau ya. Jadi baik lagi, gue ulangin, BTC is still the king, ya. Bitcoin is still the king. Dia yang masih ngatur market mau kemana, secara makronya tentunya ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kemungkinan seperti apa? Ada kemungkinan Solana akan bermain pingpong antara MA20 di daily dengan MA50 di daily. Ya, mereka akan saling kayak ya main pingpong aja ya, bolak-balik. Tak tok tak tok tak tok tak tok seperti itu. Jadi kalau menurut gua untuk kalian ingin tambah posisi Solana, conservatively ya lebih baik kalian bisa taruh di MA50 di daily, yaitu sekarang pas di $200, walaupun technically lebih sih, $200 lebih 51 sen. Jadi kalian bisa aja pasang di $201 lah kalau dibuletin ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan bagi kalian yang mau agresif, walaupun gua nggak terlalu saranin dalam market sekarang gitu ya, ya boleh aja kalian beli misalkan saat dia kembali lagi close di atas dari ini. Semua MA ini ya yang lagi ngopi nih di warung kopi, semuanya bareng-bareng deketan di sini ya. Tapi seperti yang gua sudah kasih lihat di sini, kurang worth it ya. Kalau kalian sudah pasang buy di sini kemarin, sekarang sedang minus lagi. Itu karena overall market sedang sideways dan cenderung menunggu apa yang akan dilakukan Bitcoin. Kalau sampai Bitcoin memutuskan untuk lanjut turun lagi, dan itu cukup besar secara statistik ya, lebih dari 95% dia akan retest lebih bawah, lebih baik kalian beli di sini, conservatively. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya Polkadot, di mana kita bisa lihat Polkadot ini kurang lebih mirip seperti Solana ya. Kalau kita lihat Solana mungkin lebih ada momentum, tetapi overall mirip.
dia ke reject ya. Kalau di sini ke rejectnya MA20, kalau di sini basically ke reject dengan si Fibonacci 50%. Itu sepertinya dia menjadi resisten, walaupun yang baru sekali kontak belum ada konfirmasi ya. Tapi sepertinya Fibonacci 50% ini sepertinya sekarang menjadi resisten untuk Polkadot ya. Nah, jadi buat kalian yang ingin beli posisi atau tambah posisi di mana gue saranin sih mungkin di daerah sini ya. Di $34 lebih 59 sen. Karena ini adalah Fibonacci retracement 61,8% gitu ya. Dan gue ingetin averaging ya, karena ini confluence-nya kurang kuat. Andaikan sampai sini mungkin hanya kolaborasi antara Bollinger Band dengan si Fibonacci ya. Jadi jangan kalian all in di situ, jangan kalian main futures di situ karena secara risk reward belum terlalu menarik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot ya, dan walaupun technically speaking masih ada sih, sebelum dari situ juga masih ada. Mungkin di dekat-dekat daerah sini lah ya. Daerah sini. Di sekitar $36. Itu kalian boleh aja sih tambah situ. Cuman kalau menurut gua nggak terlalu jauh banget juga sih. Jadi ya kalau gua pribadi sih pasang aja di daerah sini, $34. Tapi technically speaking masih ada juga support di sini. Yaitu adalah previous resistance di sini ya. Which is nggak ekstrim kuat juga karena cuma 2 poin aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Jadi overall still quite wait and see. Selanjutnya kita akan masuk ke AVAX ya, di mana gue sudah bahas sekitar 2 DCWT lalu ya mengenai rencana gue untuk take profits di AVAX ya, dan gue sudah take profits di daerah sini di sekitar gue sebenarnya nggak pas banget di sini ya, gue bangun rada telat nggak jam 7 pagi karena malas ya terlalu pagi, jadi gue bangun itu udah sedikit naik, gue TP di 132an ya, di daerah sini ya. Dan sekarang dia sudah mulai turun. Ya, alasan kenapa gue TP seperti yang gue bilang, dia sudah close di atas dari Bollinger Band di weekly, dan RSI tentunya kita bisa lihat dia kemarin itu tinggi ya, 84, ya sekitar 84-an. Dan kita bisa lihat sekarang sudah mulai koreksi gitu. Jadi ya gue tahu sudah cukup banyak yang komen mengenai jelasin bang gimana cara TP lu secara detail. Nanti gue akan jelasin secepat mungkin ya, karena sekarang masih banyak PR, gue masih numpuk ya, jadi itu gue udah masukin ke antrian untuk pembahasan lebih detail mengenai cara TP. Ya, dan menurut gue, cara TP ini nggak kalah pentingnya dengan cara beli, gitu ya, karena kalau lu cuma beli-beli doang, lu profit gede tapi nggak tahu cara TP-nya, ujung-ujungnya unrealized profit terus, ya. Jadi nanti gue akan jelaskan lebih dalam. Dan sekarang pertanyaannya, bang, gue udah berhasil TP. Dan gue lihat udah cukup banyak yang bilang, bang, gue berhasil TP. Bahkan ada yang gila TP di 140-an. Good ya, congratulations. Nah, buying position pertama menurut gue, itu di MA20 di daily. Dan gue belum bisa saranin lu beli di 4 hourly, karena menurut gue secara daily-nya dia sudah over. Bukan over, lebih tepatnya dia kurang sungkem ke MA20. Dan biasanya kalau satu aset yang nggak sungkem-sungkem ke 20 gitu ya, seperti gini nih, nggak sungkem-sungkem, itu biasanya akan tembus gitu. Jadi kalau gue pribadi, buying position pertama gue di MA20 di daily, yaitu di $100 gitu ya. Tapi gue juga siap-siap ada kemungkinan bisa sampai ke MA50 juga di daily, yaitu di sekitar $77 lebih 59 sen. Tuh, karena kalau kita lihat di sini benar dia nggak tembus sampai 50, tapi dia karena ketolong Bollinger Band. Kalau di sini Bollinger Band ada di bawah sini, berarti ada kemungkinan kalau sampai AVAX koreksi bisa sampai ke $77 lebih 59 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Persiapkan diri kalian untuk beli di support-support terdekat. Dan ini dia alasannya kenapa. Ya kenapa gue selalu tekankan ayo belajar charting. Karena kalau nggak belajar charting, lu cuma lihat harga, kemungkinan untuk FOMO tuh sangat-sangat tinggi. Karena kenapa lu ngeliat, karena lu ngelihat sendiri harganya ngepam terus, itu dari hari ke hari naik terus. Tapi kalau lu lihat secara chart, lu lihat ini quite unsustainable kalau terus-terusan seperti ini. Jadi ya intinya seperti itu, harus kalian bisa baca chart ya. Jadi gue ulangin, untuk yang pertama di MA20 di daily, yaitu sekarang ada di $100 lebih 86 sen. Dan yang kedua bisa juga kalian pasang di $77 lebih 59 sen, yaitu di MA50. Tapi sekali lagi gue ingatkan, ini adalah moving average, ya, not static average. Karena there's no such thing as static average di, well, technically ada sih mungkin di Fibo kalau lu buat sendiri. Tapi kalau di sini moving average nggak ada yang static, makanya namanya moving. Jadi kalian mau nggak mau harus buka chart, ya. Jangan malas, ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan selanjutnya ETH, ya, dimana kita bisa lihat Ethereum ini menyelesaikan PR-nya. Dimana gue bilang kemarin, dia kalau bisa close di atas 50, it's good, ya.
Nah, sekarang PR dari Ethereum, PR-nya belum selesai ya, PR-nya belum selesai. Kemarin PR pertama beres, tapi PR kedua itu dia tembus dan menjadikan EMA50 menjadi support. Ya. Dan kalau 50 ini bisa menjadi support, PR selanjutnya adalah tembus 4.385 US dollars. Bedanya apa? Kan mungkin ada yang berpikir, Bang, apa bedanya sih dia naik? Kan nanti kalau BTC turun, dia ikutan turun juga. Benar, tapi kalau dia punya bullish momentum minimal ke atas, kalau sampai ketarik Bitcoin, nggak akan separah kripto-kripto yang sedang cenderung turun. Yang cenderung turun, kalau ketarik Bitcoin makin turun. Tapi kripto yang ada perlawanan seperti ini, turunnya harusnya nggak lebih parah. Gitu ya. Jadi itu pentingnya kenapa gue tetap bahas momentum dari per satu altcoins yang kita lihat gitu ya, yang ya basically your favorite altcoins gitu ya. Jadi sekarang kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan kalau kita lihat overall dia balik lagi ke reject oleh 4.385 ya. Kemarin sini udah ke reject ya, dan hari ini sepertinya ke reject lagi. Bukan kemarin. Bukan hari ini, tepatnya kemarin ya. Hari ini semoga bisa tembus, dan kalau bisa sekalian tembus MA20 juga. Kalau itu bisa terjadi, that's really good for Ethereum overall. Nah, buat kalian yang masih mungkin bertanya, Bang, beli di mana? Sebenarnya lu harusnya bisa lihat sendiri ya. Kalau gue pribadi sih taruh buy limit di MA50 di daily. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan overall gue time frame lebih kecil gue cenderung hindari dulu dalam beberapa hari ini, karena baik lagi BTC ya. BTC belum jelas mau kemana. Kalau BTC sudah lebih jelas, ya boleh kita berspekulasi di time frame lebih kecil. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan Phantom. Sepertinya Phantom menemukan support di daerah 61,8%. Di mana kemarin dia mengengulf 3 bearish candle sebelumnya ya, dan close bahkan di atas dari engulfing yang sebelumnya lagi. Which is technically speaking mereka membuat higher high, higher low. Higher high, apakah dia akan membuat higher low lagi? Nah, itu akan menjadi really good for FTM kalau dia bisa membuat pola seperti itu. Tapi kalau kita bisa lihat sekarang dengan jelas dia tertahan di daily-nya oleh ini. Ini tadinya support ya, tadinya support. Ya sempat jadi support lah lebih tepatnya ya, walaupun sebelumnya lagi dia ada resisten. Dia sama-sama ketahan di daerah sini, yaitu di 2 dolar lebih 33 sen ya. Nah, jadi ini sekali lagi membuktikan bahwa it's not random lines. Ya. Saat satu harga cenderung struggle di titik tertentu, orang-orang akan cenderung take profits di daerah situ juga. Gitu. Jadi, wah bro, TA nggak guna. Ya, ini buktinya, TA berguna. Gitu. Tapi bukan dukun lu, gitu. Dia bukan dukun lu, dia menunjukkan market seperti apa. Tuh kayak kesannya lu mobil ada kacanya kan, tuh ada kacanya. Nah, lu pakai itu kaca biar lu bisa lihat gitu. Lu nggak bilang wah kaca tuh cuma ilusi gitu kan, ya enggak dong, lu pakai kacanya. Tapi nggak berarti kalau lu pakai kaca lu pasti benar. Itu kan lu pasti nggak nabrak gitu. Jadi intinya harus pakai kaca ini dengan benar gitu. Lalu pakai si TA ini dengan benar ya. Nah, jadi sekarang PR untuk Phantom adalah menembus 2 dolar 33 sen. Ya, kalau dia berhasil tembus itu, that's good. Ya. Dan lebih bagus lagi kalau dia berhasil tembus MA50 dan 20. Karena kita tahu MA20 si tukang pukul. Kalau dia dipukulin oleh MA20, ya siap-siap. Bisa kembali turun lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi overall ingat, jangan terlalu overconfident dengan Phantom ya. Jangan overconfident dulu. Jangan sampai kalian all in. Karena ingat, BTC masih ngadat ya. BTC masih BT. Ya, jadi dia ada kemungkinan besar, seperti yang gue bilang, ada kemungkinan bisa sampai ke 50.000. Kalau sampai ke 50.000, otomatis cryptocurrency yang lain akan cenderung jatuh. Dan gue ingatkan, Phantom ini adalah cryptocurrency ranking ke sekitar 40-an. Dengan market cap yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi kalau sampai Bitcoin ngedump, ya siap-siap Phantom ngedump bisa lebih tajam lagi. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan overall untuk sekarang on the short term it's looking good ya. PR-nya seperti yang gue bilang tembus 2 dolar 33 sen, dan kalau lebih bagus lagi dia bisa tembus MA50 dan 20. That's gonna be good for Phantom ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sebenarnya kalau kalian ingin beli, andaikan lu pengen banget beli ya, bisa aja lu pasang buy limit di 2 dolar 20 sen. Tapi apakah itu bagus secara risk reward? Nggak terlalu jujur. Tapi kalau lu pengen average ya boleh di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.